Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun sapal nggih. Faminal wajibi monggo iku sangga kewajiban atau perkara wajib monggo iku sangga perkara wajib khamsu sholawatin utawi 5 salat 5 pira-pira salat ora kudu dimaknani jamak terus jamak enggak karena wis jelas 5 wis jamak nggih fil yaumi dalam sedina wal lailati lan sewengi wis hafal nggih mau dijelaske Pak Rois mangkrungu aku ya jadi seri semalam salat 5 waktu al-dhuhru iku ya utawi duhur iku atau tawi iku ad-dhuhru duhur ai huwa duhur wa waqtuha utawi waktune duhur iku idza zalat nalika lingsir apa asyamsu srengenge ila masiri dhilli kulli syai'in maring dadine bayangan saben perkara khobare soro iku mislahu sepadane syai'in ghaira dhillil istiwa'i ora bayangan tengah-tengah. Jadi saniki waktu niku ora dadi masalah secara umum karena sudah ada jam, sudah ada alarm, bahkan adzan apa aplikasi apa? Adzan, ngoten nggih. Bahkan TV niku ora ono ningali saniki. Zaman kula jenengan kecil, maghrib niku ngadepi TVRI Jawa Tengah. Aku mulane pas tampil ya sing nonton kathah. Saya kira mau nonton, mulane aku ora tahu radio nggih, radio nggih. Nggih. Itu. Nah, sekarang permasalahannya itu kondisi normal. Kalau nggak normal kita berada di suatu tempat atau situasi yang Allah memberikan ujian, ada gempa, ada gunung meletus, akses semuanya terputus, ini kita butuh namanya cara yang alami. Di antaranya adalah pakai peredaran matahari. Nah, duhur itu masuk itu ketika bayangan suatu benda itu sama persis dengan benda yang asli. Misalnya Bu Sri jumeneng yo bayangannya podo. Ngoten nggih, berarti waktu duhur sudah datang. Ngoten nggih. Nah, ketika Jumat pripun? Jumat itu perempuan saking hati-hati ini naruh salat duhur pas hari Jumat niku nunggu nak wis Jumatan rampung. Ngoten nggih? Karena pikire Jumat kuwi ge rampung. Nah, terus ada pendapat. Sekarang itu orang mulai Jumat adzan pertama itu sudah waktu duhur sudah masuk. Rata-rata, gitu. Jadi adzan pertama itu waktu duhur sudah masuk. Padahal kok ketentuan sholat duhur itu waktu duhur masuk. Berarti perempuan ketika sekarang kondisi sekarang yang masjid itu adzan sudah waktu duhur masuk, sholat ya boleh-boleh aja, nggak usah nunggu Jumatan selesai. Dalam saking hati-hati ini, karena orang dulu itu adzan pertama itu kan syariat yang tidak ada di masa Rasulullah, itu sudah bid'ah yang hasanah. Dalam rangka apa itu? Manggil bendole teko. Neng dipanggil lagi ada pertama, malah Mas Hasan nunggu adzan kedua. Nah, yang adzan itu pun sunnah sebenarnya kan. Rangkaian salat rukun Jumat itu ya mulai dari khutbah hingga sholat Jumat. Nah, nah, dulu adzan pertama maupun kedua itu kadang belum waktu masuk waktunya. Maka saking hati-hati ini ngenteni sisan sholat Jumat selesai. Ngoten nggih? Kalau jenengan kok menghormati, aku sekalian tak hormati waktu Jumat, sholatnya biar Jumatan, ya orang masalah. Tapi kehilangan keafdolan sholat pada awal waktu. Jadi
di antara khairul amal indallah itu as-sholatu ala waktiha. Sholat ala waktiha itu diartikan yang itu waktunya datang, tidak ada udzur sholat. Tapi kalau ada udzur, misalnya masalah waktu mulang adanya berat duhur setengah rolas, bele ganti jam, istirahat jam 12, tinggal mulangnya piye demi waktu duhur di awal waktu, itu namanya ya melakukan kewajiban panggilan Allah. Itu gimana? Itu kalau kita ngajarnya itu niat ibadah dan itu sebuah kewajiban, dan itu lebih mulia karena akan mendidik anak lebih tahu akan ilmu yang untuk mendekat Allah, maka tetap sholatnya nanti setelah ngajar selesai. Di Sarah Sulul Mutafik yang disarai Bapak Kiai termasuk Mbah Nawawi Buyut Canggai, Pak Buyut Mbah Ma'ruf Amin, itu dikatakan bahwa waktu duhur, asar, isya itu ada waktu namanya waktu afdol, waktu jawas, gitu ya. Jadi waktu makro, ya, ada pembagian waktu sampai 5. Jadi panjenengan ketika tidak ada udzur sholat pada waktunya harus. Yang tidak boleh adalah nyantai-nyantai waktu datang tinggal nyantai-nyantai, tidak ada kewajiban. Itu yang tidak boleh. Ngerti ya? Bahkan itu Rasulullah itu, ini saya kemarin ke Bangkalan beli kitabnya Mbah Khalil, hanya dapat 7 di antaranya kitab ini. Ini tak baca 1 jam khatam. Tadi saya khatamkan 1 jam. Dan saya sudah, insya Allah sudah menguasai isinya. Ya, tapi lali. Di antara yu'daru takhirus sholati liwatiya bisalasatin. Boleh mengakhirkan sholat karena 3 hal. Ya, sholat ora kututung. 1, binaum sebab turu. Tapi turunnya saurunge waktu datang. Nah Pak Masno waktu datang turu namanya sengaja. Tapi sengaja. Bahkan kalau Pak Masno kok turu wis duhur, tangine asar, berarti namanya dosa. Karena sudah waktu datang. Ada kudu ngenteni jamaah aturan itu beda malih, nggih. Itu. Bahkan ketika Bu Ida duhur itu sudah mampet datang bulan. Tapi dia ngenteni engko nak mentu meneh piye? Akhirnya dia tidak sholat duhur. Atus-atus asar, sholat asar duhur itu wajib diqadha. Karena saat itu dia sudah suci. Ngeten nggih, paham nggih? Termasuk buwasil itu misalnya duhur ini belum datang bulan, belum datang bulan. Terus tidak agi-agi sholat. 3 menit, 1 menit kemudian Bu Wasil masih cerit. Maka Bu Wasil juga wajib qadha sholat yang tadi sudah datang waktunya belum melakukan. Paham maksudnya nggih? Yes. Yang kedua adalah wanisyan lali. Kula demi Allah kula udzur Pak Bapak Ibu. Saat itu ada tamu tidak bisa ditinggal. Saya kalau ada tamu kan tak suruh nunggu kalau nggak mau jamaah. Saya terpaksa itu tak temoni. Terus jenengan bulan puasa ini saya puasa. Saya terus mulang kita karena jam 1 kurang seperempat. Saya belum sholat duhur, pikirin kok jam 1 seperempat pun rampung. Delalah lali. Iling-iling wis asar. Ya Allah Gusti, saya tadi belum sholat duhur. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya berarti qadha karena tadi saya lupa. Ngerti nggih? Kalau saya niat sejak tadi datang, karena saya ke sini ke rumah itu kalau dihitung kilometer 85 kilo. Jadi keluar rumah masuk madrasah. Saya sudah musafir. Nah, saya niat sekalian tadi berarti saya bisa jamak takhir, qasar sisan, nggih. Qasar sisan. Kata Mas Hasan, Gusti Allah kayak keringanan ora diambil orang tergeni Gusti Allah. Ngaten deh. Berarti Bu Wasil kok pergi ke Jogja meskipun waktunya cukup. Allah memberikan keringanan kok, jaraknya itu masafatul qasrinya lebih dari sekian kok. Sudah memenuhi syarat. Ya saya ambil toh. Ini kan hukum Allah, ada ketentuan ya, saya ambil aja. Itu sah saja karena ada ketentuan yang disahkan oleh
Rasulullah. Kalau nggak diambil Allah mungkin Jogja saiki ya 2 jam tekan. Itu maka ada masalah. Jamak qasar itu karena jarak atau masakot. Misalnya di Jakarta kemarin saya ke sana, saya itu pernah jam 10 saya keluar hotel di Jakarta 2016. Karena tiap minggu itu 4 kali saya ke Jakarta. Jadi Senin berangkat, Rabu sore pulang, terus Rabu, terus Kamis pagi siang datang, Sabtu atau Jumat siang pulang. Jadi saya ke Jakarta itu hampir setahun tuh, seminggu pesawat yang papat. Nah itu terus saya itu jam 10 pulang, ambil pesawat jam 5 sore. Dengan harapan apa Bu Sri? Engko nak ning dalan macet ora entuk apa ketinggalan pesawat satu. Kedua saya nanti bisa sholat zuhur dan asar di bandara. Ya, artinya apa? Jarak yang dekat kalau kita keluar itu belum zuhur, bisa jadi nanti keluar itu sudah asar. Lah itu bagaimana? Itu dalam bahasa yang normal tetap kita qadha. Enggak boleh orang Jakarta itu terus sholatnya di jamak, enggak boleh. Nggih, karena itu jaraknya belum memenuhi. Itu ngaten nggih. Yang kedua tidak boleh di jamak karena itu kondisi normal, hanya situasi itu. Nah, lepas secara hakikat itu lebih cepat yang jauh karena pesawat. Nah, kira Jakarta saya hanya 40 menit ya. Kemarin ke Halim hanya 35 saya. Pas saya cuti itu. 35 saya ke Halim. Oh iya. Nah, itu ada sholat dalam kendaraan. Bahkan kita bisa sholat li hurmatil wakti. Nggih. Besok ada sampai ke sana. Sama nggih. Terus yang ketiga adalah ikroh. Jadi misalnya Mbak Alik itu dipeksa bojone, kowe nek nglayani aku awas. Dan delalah itu dari dhuwur Mas, dari pulang kantor belum sholat, rambung wis asar, dipeksa awas we, atau pokoknya ancaman lah karena terpaksa. Nah, maka itu boleh mengakhirkan sholat. Bahkan kalau waktu habis boleh mengqadha sholat. Ngoten nggih. Yang ketiga adalah wakamat wakadzalika bijam takhir. Ya, sholat boleh diakhirkan karena jamak takhir otomatis. Ya. Kemudian ini sekalian ini kitab Mbah Mbah Khalil. Wa yudzabu ta'jilu sholati fi awwali waqtiha ilal isya. Sunnah mengakhirkan sholat, sunnah menyegerakan sholat pada waktunya kecuali sholat isya. Jadi nak jenengan kula sholat tung langsung sholat itu sunnah, bukan anjuran. Tapi kalau isya itu tidak, sholat isya itu malah baiknya diakhirkan. Bagi orang yang kuat dan terengginas nanti tidak dikhawatirkan sholatnya bablas tekan subuh. Rasulullah itu kalau sholat isya diakhirkan, sekaligus nanti qiyamul lail, nyambung lagi apa subuh. Kalau Sayyidina Abu Bakar karena orangnya halus, hati-hati, aku khawatir engko nak ora tangi. Kalau Abu Bakar di awal waktu. Kalau Umar enggak, saya bisa. Ya, karena orangnya Umar kan kayak Pak Amin. Akhirnya Umar itu banyak dan lebih banyak sholat di isya di akhir waktu. Sampun nggih. Tapi subuh isya diakhirkan niku Bu Sri, fayundabu takhiruhu ila maghibi syafaqil asfar wal abyad. Disunahke ngakhirake sholat isya itu sampai hilangnya apa mega kuning dan putih, artinya fajar idit nggih. Niku nggih. Jadi kula tadi malam sholat isya 3:30 karena Mas Wildan tak ajak makan malam nggak mau, bukannya kula sithik delalah Ustaz Bukhari tadi matur aku rasa tadi malam Mas Warkan tak ngirimi lali. Mas Wildan tak ajak tebas sahur nggak mau, akhirnya Allah memberikan petunjuk, lampu tampaknya ada nur
terus ada petunjuk mie, ya, ada hati di situ. Akhirnya saya merebus 1 mie goreng. Alhamdulillah. Jadi kalau tak lemes besar ini 2-3 hari. Oh, saya besar tak akhir lemes. Dan kebetulan saya buka kemarin itu sedikit sekali. Jadi sore itu, karena rapat dari jam 4 sampai hampir jam 8 lebih. Lepas bapak. Jadi mulai ditutup pas amin ya. Mohon langsung ya. Gak ada pertanyaan ya. Ya pakai baik. Wal asru tawi asar. Iku wa waktu wa utawi waktune asar. Iku mimba di waktu duri. Songko sakwuse waktu duhur. Ila maghibis syamsi tumeka ilange atau surupe srengenge. Wis nggih. Jadi ngeten pada prinsipnya sama. Lah kula panjenengan apa sedaya udur, nek cara wong merangkep nandur bako. Dadi nandur bako kuwi nek ora diramuke ora rambung. Akhire tekan omah wis mepet. Kerja ngene wong arep mulai rawani. Akhirnya saya sarankan gak usah dus. Wong jenengan kuwi ora najis cuma kotor. Kotor itu tidak menghalangi orang untuk ibadah daripada waktune entar. Ngeten nggih. Akhirnya sholat lah. Sholat itu direken tidak qadha ketika Bu Ida sholat Allahu Akbar takbiratul ihram. Nggih ta? Itu terus maghrib datang, lanjutkan aja. Bahkan itu kalau makmum Pak Amin itu ketika Pak Didi makmum Pak Amin wis takbir, Pak Didi cepetan. Maka kalau panjenenganku arep ketemu Gusti Allah dalam sholat itu ketemu. Mbok untuk sing terengginas, melayu-melayu terus santai. Karena itu akan menghadap ketemu orang yang dicintai. Ngeten nggih? Zat yang dicintai. Ada usaha tenanan, melayu ngoten. Nah, Pak Amin pas mriku pas arep ruku, selama Pak Amin belum bangun dari ruku, Pak Didi langsung takbir nyusul ruku. Ketika Pak Amin belum bangun dari ruku, berarti Pak Didi 1 rakaat itu dihitung. Tapi kalau Pak Amin sudah kadung bangun, misalnya Pak Didi tetap ikut, tetap nanti mengganti 1 rakaat yang ditinggal ketika 1. Ngoten nggih? Ngoten. Sampun nggih? Sedang nggih. Kula wis mirenge Pak Rois kan saya masih ngisi, Bang. Bu sinten, Bang? Bu aja. Sri Wani ya Allah, aku melihat narasumber hari ini tuh lantang-lantang dan cetro banget. Jadi saya dalam ruangan tuh sampai dengar cedu. Seneng aku. Ini Ustaz Bukhari ya seru, tapi Ustaz Bukhari alon-alon. Seru tapi nadanya tinggi tapi oke. Jadi kalau mirenge kali maca-maca. Setengkas nggih. Wal maghribu tawi maghrib iku wa waktu wa tawi waktune maghrib iku mimbati maghibis syafaqi sangga sakwuse ilange to surupe srengenge. Ila maghibis syafaqi tumeka ilange migo al ahmari kang abang. Jadi kula jenengan langite padang kan ana migo abang tadi ku. Nak migo abang hilang berarti waktu maghrib sudah habis. Tapi kalau masih ada migo merah berarti masuk maghrib masih. Ngeten nggih? Seperti kemarin saya ngantar istri itu di jalan Pedurungan Muacot itu hampir setengah jam. Akhirnya saya mencari masjid itu ketemu wes mepet. Jadi delala kiai ini tuh kenal saya. Itu dia hafid Quran. Terus saya ngomong, "Maaf ya, Tat. Saya sholatnya mepet tadi kena macet ya. Cari masjid temen jenengan ya." Ngeten. Nah, terus dia paham. Saya kan hanya basa-basi. Oh, nggih kok tasih wedale kok dereng megone merah dereng hilang. Ngeten nggih. Niku pondok masjid sing Pedurungan caket manunggal. Kalau Ustaz Bukhari di Semarang kan ada manunggal jati tadi. Nah, ngeten nggih. Terus wal isya utawi isya, sing surat isya kena diakhirke mau. Iku wa waktu wa utawi waktune isya
iku mimba di waktil maribi sangka sakwuse wektu maghrib sing padha mboten usah dimaknani ila tuluil fajri tumeka metune fajar as-sadiqi kang bener. Jadi kan ada tadi ketika mega kuning dan putih itu masih berarti itu namanya fajarnya masih kadib. Tapi isya waktunya habis itu ketika fajar sodik padangnya terbiak itu namanya waktu isya berarti sudah habis. Dan apa jenengan sahur ono imsak itu diteruske atau mandek? Terus karena itu baru peringatan cara lampu-lampu itu masih kuning, masih ada sepiling waktu. Tapi hati-hati karena kuna bablasan malah kita kacau. Ya, kalau sering mau dandu kalau gaming jam 4 lebih 10. Aku ngintak-ngintik Mas Farkan orang ngeteri ya. Akhirnya aku gawe masjid susuan tas monggo hingga bareng sahur ya Pak Agus ya. Imsak kira sekian menit ya dan aku termine mateng urung pok terus tak makan. Lanjutkan sudah. Wa subuh tawi subuh iku wa waktu tawi waktune subuh iku mimba di waktu isya'i padha ndure sangka sakwise wektu isya ila tulu isyamsi tumeka metune srengenge. Ngaten nggih, pun nggih jelas. Fatajibu mongko wajib apa hadil furudu ikilah fardu ikilah salat fardu nggih ikilah salat fardu iku fi auqatiya ing dalem wektune furud. Jadi salat harus pada waktunya, di dalam waktunya selama masih tidak harus awal waktu ketika ada kewajiban, tapi masih dalam waktu. Seperti asesmen madrasah itu apa itu waktunya itu dari April sampai Mei, maka kita karena puasa masuk ada ke ujian madrasah ya saya ambil apa itu bacaan waktu apa namanya Bu Sri kalau ini tekan iki maka kita ambil di bulan Mei tanggal 8 Mei nanti asesmen madrasah. Wajib sapa ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim balihin kang balik berarti cukup umur sudah, yang putri sudah ya cukup umur sudah sing lanang pun ngimbi. Kalau belum belum ngimbi diberi standar 15 tahun ngoten nggih 15 tahun itu dalam kitab secara umum. Mas Didi kok 15 tahun belum ngimbi tetep wis balik. Nah yang umum 15 yang paling longgar. Tapi ada pendapat 12. Pendapat banyak laki-laki maupun perempuan kadang ya di pukul rata. Itu standar yang mesti itu. Standar kalau 9 itu standar umumnya Tapi standar umumnya balik agak dianggap beda. Nah, niku kaitannya balik. Karena balik nanti kita menjadi mukallaf, orang yang dibebani kewajiban. Akilin kang berakal, jadi alias waras. Pak Didi napas mendem muga-muga ora. Atau Pak Didi pas semaput jadi ora wajib sholat. Tentu ora diakal kan? Lu mendem iso kakean pola tapi kan mendem iso toh. Atau mendem durian bisa. Tapi wajib wudu. Ya pas kendir ada waras tohirin tur suci, jadi sholat itu suci ya. Nah, kotor nggak? Tidak mesti ya, kotor nggak apa-apa selama tidak najis ya. Fayahrumu mongko haram apa takdimuha disiake sholat terus furud ala waktiya ing atase wektune furud wa takhiru lan ngakhirake furud utawa salat anhu sangka waktiha bi ghairi udrin kelawan tanpa ana udzur. Berarti jenengan saking semangate Bu Nurul iki salat durung manjing wis salat. Jadi ora kena Bu Nurul.
utawa sampai diakhirkan juga nggak boleh, kecuali ada udzur, nggih. Lah makane Mas Hasan nang pondok utawa napa subuh biasanya wong terlalu semangat, urung subuh poso kuwi wis disuguhi biasanya. Gitu tuh ada tadi ning kampung-kampung. Lah mulane kula panjenengan melakukan sunnah jangan sampai meninggalkan wajib, itu bahaya. Sahur sunnah, Pak Amin terus turu ninggalke salat subuh, jangan terjadi. Nah, mulane nak pas adzan tuh hati-hati waktunya. Kalau belum waktu tiba, satu tidak dapat kesunahan pahala adzan, tidak dapat pahala adzan karena belum waktunya adzan. Yang kedua, ngaco orang yang mau sholat. Misalnya Bu Ali karek kolaan di pasar susuan. Wah, semangat kasih ya bikin untuk barang sing apik. Pak Amin aja dulu subuh sadar. Berarti Pak Amin malah orang itu ganjaran, bisa jadi dapat dosa karena ada orang jam 3. Nah, itu adzan sunnah sudah di tengah malam, termasuk tengah malam itu disunahkan mandi. Makanya Pak Amin nak mandi tengah malam, gitu deh. Tapi bangun tengah malamnya aja kayak Caca Handika dengan kembang mandi kembang tengah malam. Jangan kau lakukan kalau hanya mengharap apa lagi? Maaf dariku. Andai kau ingin kembali. Gak boleh. Tapi mandi yang sunnah itu itu sunnah dianjurkan. Guys, setelah itu makanya kalau Mbak Afni mandi setelah matahari terbenam secara medis itu berbahaya untuk tulang-tulang kita. Tapi kalau sudah tengah malam ke atas tuh malah sehat. Kalau Bu Nurul mau sholat malam jangan sebelum tengah malam mandinya. Mandinya ya setelah setengah malam baru mandi ke sholat. Bu Nurul saking semangatnya sholat qiyamul lail terus jam 11 bengi atus. Cara Pak Hasan mindur. Terus mindur. Bu Sri gini jebreyan. Bu Sri. Fa inna toro'a mongko lamun anyar teko apa maniun alangan ka khaidin kaya khaid. Ba'dama ing dalam ba'dama maudu ing dalam sakwuse kelewat min waktiya sanga waktune salat apa ma perkara ya sa'u kang muat apa maha ing salat wa tuhrihalan sucine salat linahwi salasin maring sepadane beseren lazima mangko wajib hu ing wong apa qadhuha ngodoni salat. Kata saha nggih sing kula critake Bu Wasilo tau nggih. Salat wis rampung, dhuwur tung wis rampung, Bu Wasilo ora lek adus salat nunggu asar maka wudunya dhuwurnya wajib qadha. Ngoten nggih. Ngoten. Nah, tapi nak Bu Sri kok beseren. Wah, aku beseren ki ra mantep-mantep. Bos jempole talani jenengan iki. Niku jenengan berusaha untuk menjaga. Nah wis ora iso kayak pembalut, tetep jenengan dimakfu. Salat ke pembalut. Kayak Bu Nurul napas istikhadah itu kan mentu terus. Ya, dadanya meskipun gupai pakaiannya dimakfu, tapi bin rarisi dikai pembalut. Ngoten nggih? Paham ya? Nggih. Pak Amin beser tau Pak? Talani kan auzala utawa ilang apa almaniu penghalang waqat baqiya lan teman-teman isih minal waktu sangka waktu apa qadru takbiratin sak kadar takbiratul ihram lazimat mangko wajib apa salat ing wong
Wa kadzalika lan iku kaya mengkono lazima mau tai perkara qablaha kang ing dalem sadurunge takbirah in jumiat in jumiat nak diteruske nak isim in jumiati jumiat Mas Amir in jumiat lamun ben jamak apa salat maha sartane salat nggih sami wau sami nggih jadi nak waktune isih buasi lurale adus monggo juga atau gini ada waktu sisa ketika Bu Wasil itu adus masih cukup untuk takbiratul ihram, Bu Wasil ke orang adus sehingga enggak sholat, maka wajib qadha. Karena masih ada kesempatan. Ukurannya ini cukup untuk sak takbiratul ihram tok iki lho. Ngeten nggih. Faslun ay hadza faslun. Terima kasih. Yajib wajib ala wali sobi. Ing atase atau kemerap wong tuane bocah lanang wasofiyati lan bocah wadon al mumayyizaini kang tamyiz karone. Dadi wong tuwa sing duwe anak wis tamyiz tu ngenten Busri iso bedake perkara sing elek sing ala namanya tamyiz. Tamyiz artinya pembeda. Nggih. Lah nek duwe anak wis tamyiz iso bedake barang ala karo apik ai ala walin yajibu apa ayyak muro yen toh perintah saka wali ha huma ing sobi lan sobiyah bisolati kelawan nglakoni salat. Lho, anake nek wis iso ngerti iki barang apa barang elek sasa saiki umur 3 tahun iku pun ngerti barang elek apa dene ngertos saniki berarti pun dilatih salat diperintah bukan hanya dilatih. Wa yu'allimu lan mulang sapa wali huma ing sobi lan sobiyah ahkamaha ing hukume salat ba'da sab'i sinina ing dalem sakwuse umur 7 tahun. Jadi nak saurunge 7 tahun itu diperintah tapi untuk latihan. Tapi nek wis 7 tahun bukan hanya latihan, jenengan wajib mulang piye carane salate ben bener dan sah. Nah, mulane nek ora mampu di pondoknya di sekolahnya dikon ngaji nggo wajibane dhewe. Jadi orang mulang anak itu pirang-pirang sebab. Siji memang ora iso. Nomor loro iso tapi ora apa? Ora duwe waktu. Ngoten ta nggih? Mulane kewajibannya dititipke. Mulane kula jenengan nek sekolah ning mondo dititipke karo bayai iki ben jenengan gugur kewajiban. Nah mboten di promosi. Wis tutupan. Tapi nak mboten dipasrahke niku kewajibane kula jenengan dereng. Mulane kula nak pas siswa baru besok itu kan hari pertama wong tua takon melu baris tak makili sesuk nyekelmi ngomong Bapak Ibu kula makili rencang-rencang wali siswa baru kula pasrah anak kula teng mriki jenengan kula wentah ajeng dijewer arep dibopong arep di anu monggo ngoten nggih tapi ora tau jewer Pak Amin jeweri jangan ya ora gitu ngoten makanya besok ada ngoten malih nah wingi kan nembe di ada pasar lewat komite nggih nah besok langsung wali wae nggih biar kewajiban orang tuane gugur untuk mendidik anak wis dipasarke kalih Pak Didi lah Pak Didi kok ora didik berarti dosa Pak Amin kon mulang ndak ora masuk kosong dosa. Pak Masana menganing lab ora mentu-mentu dosa. Kula ora keliling kok ngasih kosong aku nggih dosa. Sebepe mun dikai pasrah wong tuwa wis karep diri wis aku ora ngerti wis ngono iki. Niku karena orang tua sudah pasrah kon mulang anake. Kok anake ora entuk ilmu kok ora dosa. Sing dosa sing mulang. Sing dipasrah. Ngaten nggih. Wes. Niku ora nyindir lho iki. Ngepaske Bisri ya. Wa yadribalan gebuk sapa wali. Huma ing sopi lan sopiyah
ala tarkia ing atase ninggal salat ba'da asyri sinina ing dalem sawise umur 10 tahun. Jadi wong tua anaknya umur 10 tahun kok ninggal salat wajib boleh perintah ini diperintah Rasulullah untuk melakukan tindakan yang kira-kira dia jera dengan tindakan fisik yang tidak berbahaya tentunya. Jadi fisiknya kekerasan itu menggunakan unsur pendidikan. Jadi kalau jenengan misalnya geblek, kalau ini musola kan geblek bocah atau pak gitu, karena bocah dikandani oleh nota beres ya malah dulana. Itu fisik saya itu. Ini menjelekkan perintah. Kalau nggak gitu nanti tidak ada perubahan. Tentang jangan menggunakan tindakan yang berbahaya. Itu karena unsurnya unsur pendidikan. Makanya murru auladakum bisolah wahum sab'u sinin. Ngaten nggih? Perintahlah anakmu melakukan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum wahum atau tis'u sinin di hadis itu. Nah wis umur 9 tahun iki gebuka. Ngaten nggih? Itu. Dan pisahlah mereka dari tidur. Misalnya Pak Amin dua anak kalau umur 9 tahun bisa dikeloni. Berarti makanya Pak Amin dipakai repot. Di samping nggak mendidik. Pak Masono kayak sing senom kayak. Pak Amin ibu disapeh bawa mana anaknya. Pak Amin cerita saya Bu, ini cerita sedikit gak apa-apa ya. Yang terakhir Pak Amin cerita kulo. Pak kulo niku dicerita Pak Amin ya. Kulo niku pas sertifikasi Pak, kulo ki nyape ki disapeh arang-arang Pak. Padahal kulo temu gajine ki 4 juta Pak. Khusus ini 10 juta Pak. Aku disapeh suwi. Paham maksud saya? Kenapa Pak Amin lagi? Pak Haris paham? Pak Amin ngeten, pas Pak Amin gajine urung sertifikasi dan lain-lain niku ibu ini kurang nyapeh suwi karo Pak Amin. Jadi nyenengi Pak Amin ini kerap wonten lho. Musuh Pak Amin gajine akeh ki malah regane larang disepeh suwi. Paham maksud kula? Bu ide paham ora? Sebagai ibu Pak Amin nanti jelaskan wajiban. Ini guyonane akeh tenan iki. Lanjutkan, iki ora sengaja lho, itu otomatis. Waya 2000 sedekah sebab sedekah kasomin kaya poso. Atoko kang kuat sapa sobi lan sobiah. Hu ing poso juga sama bujri. Ketentuane padha salat nggih. Pak Tomo anake kudu nek umur 9 tahun gebuk ora gelem poso. Waya jibulan wajib alaihi ngatasé wali aidon kelawan maneh. Apa talimuhuma mulang sobi lan sobiah anak lanang wadon lanang wadon ma ing perkara yajibu kang wajib alaihi ma ing atase sobi lan sobiah wa malan perkara yahrumu kang haram apa ma anake ampun umur 9 tahun ku wajib diulang perkara sing halal ndi sing wajib ndi kudu dikae ngerti sing haram ndi kudu ngerti dan disuruh untuk meninggalkan ketika itu haram, disuruh melakukan ketika itu wajib. Ngaten nggih. Niki nek kula jenengan boten melakukan berarti dosa. Karena ini perintah nggih. Wa yajibulan wajib. Ala wulatil amri ngatasi pemerintah. Apa qatlu tariki sholati mateni wong kang ninggal salat. Kaslan hale keset. Ilam yatub lamun ora tobat sapa tariki shalah. Nah napa ninggal salat dene ora krana keset, tidak ada sebab yang tadi disebut di depan. Itu secara hukum Islam pemimpin ini wajib boleh wajib ini bahkan wajib mateni kalau ora tobat. Nah, ini terapi Indonesia yo perang saudara. Ini di negara yang hukum Islam. Wa hukmu utawi hukumi apa itu qatlu wa hukmu utawi hukumi tariki shalah
iku muslimun wong muslim. Iki wong muslim, nek wong ora muslim kok ninggal salat dipateni ya jenenge sing dipateni. Wong dekne ora percaya salat. Wajib lan wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim apa amru ali perintah keluargane muslim biya kelawan salat. Wis jenengan paham nggih perintah waqahruhum lan maksa ahlihi dipaksa nek dilakoni wa ta'limuhum lan mulang ahlihi arkanaha ing rukune salat wa syurutuha lan syarate salat wa mubtilatiha lan batale salat. Batal gone apa nulis Arab nah nulis go wau botol botol salat wa kulliman lan saben-saben wong qadara kang mampu sapa muslim alaihi ing atase man min ghairihim sangga liyane ahlihi. Pun tampung nggih iki ngeten kesimpulane kula panjenengan iku wajib perintah keluarga untuk sholat, bukannya sholat termasuk kewajiban yang lain, termasuk wajib nak mampu maksa wong akon wong sing ora nglakoni sholat bin sholat termasuk mulang. Nah keranten awake dhewe niku rasa mulang dipasrahke niku ampun ngantos kula panjenengan niku nek ada kesalahan di tempat atau komunitas lingkungan yang kula panjenengan titipi dhewe nyampuri. Misal Bu Eni anaknya ini goyangan, anaknya ditakzir, tidak waroh Bu Eni anaknya di sebelah, Bu Eni ternesu di hadapan, nggak boleh. Nanti diurus setelah secara baik-baik, karena kita sudah pasrah. Meskipun ada hukum di Indonesia yang terkait dengan apa Pak? Itu kan perlindungan anak, ya. Tuh. Yang kedua, kalau panjenengan keranten pasrah, wong ora timong keringet golek ongkos. Golek duit itu lebih gampang daripada didik bocah dadi pinter. Betul mboten? Coba ning pondok, ning boarding, ning sekolahan jenengan weruh anake wong misalnya kula gedhe anak diulang jenengan nek kula mbeler ngandani kudu pinter, kudu apik. Dadi carane akhlake cerdasane mulane kan di dalam ilmu pendidikan itu ada istilah taklim, takdib, tarbiyah. Beda nih Bu Sri, nak taklim itu taklim itu pengajaran, nak tarbiyah pendidikan. Nak pendidikan itu lebih kepada akhlak, nak pengajaran lebih kepada kognitif, nak tarbiyah lebih kepada afektif. Nyata nggih. Jadi kalau panjenengan kewajibannya 3. Jadi mendidik akhlaknya benape, kemudian itu namanya tarbiyah. Nomor 2 taklim, mengajar. Jadi kalau panjenengan itu termasuk BK, mulane betul cuma ngajar jenengan nggih kula jenengan mendidik karena kita selaku BK. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah takdib. Jadi mendidik lebih ke dalam akhlak. Lebih dalam. Jadi niku dalam ilmu pendidikan diartikan sama kadang taklim, tarbiyah dan takdim. Maka dalam hadis adibu auladakum salasu khisolin kata Rasulullah. Didiklah anakmu 3 keadaan. Hubbu nabiyikum. Ngaten nggih? Cinta nabimu. Dan yang ketiga, yang kedua apa? Wa hubbi nabiyikum, cinta nabimu. Wa hubbi ahlihi gitu nggih. Keluarga Nabi. Wa qiraatil Quran. Semoga nanti dibenarkan ya. Yang ketiga adalah wajib kita mendidik untuk Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Mulane kula panjenengan didik Quran bukan hanya hafal Quran. Banyak orang hafal Quran tapi lakune ora padha Quran. Padahal Rasulullah itu wa kana akhlaquhul Quran kata Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Berarti Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan.
Berarti nak kulon jenengan dimongkon ngapal ke Quran tok, jangan berharap akhlaknya dia bagus. Maka banyak orang hafal Quran ngapusi zina, dia itu maling biasa, karena dia hanya hafal di lesan, belum hafal di akal sampai ke hati hingga tidak terpancar dalam perbuatan. Jadi nak pun iso hafal dikai ilmu, tahap berikutnya memahami. Jadi ilmu bahasa Arab, namun memahami ki iso nggo sithik nglakoni. Pun busri napas dungo temo Rabbana atina fid dunya hasanah. Maca tok ora hafal karepe kan yo ning ati rasane beda. Ngoten nggih, iso nangis kita yo nek iso memahami, mendalami, menghayati apa yang dibaca. Misalnya busri inna sholati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi. Jenengan seakan-akan kalau panjenengan itu komunikasi ngomong ke Allah. Ya Allah, Gusti Allah seakan-akan secara ihsan kan di hadapan kita. Al ihsanu anta butullah ka'annaka tarahu. Ihsan itu bagaimana kita ibadah seakan-akan melihat Allah. Gusti Allah dibayangkan itu kita melihat Allah. Fa ilam takun fa innahu yaraka. Nak rasa melihat Allah, kowe iki dibalik iki. Gusti Allah iki melihat kita. Mulane hati. Cekap nggih? Enggak ada pertanyaan? Cekap? Pak Didi. Pripun, Pak? Aja langel-langel. Ini pertanyaan kelas berat ya. Cara kuliah wis S2 gitu. Mulane aku arek S3 rawani ya. Jadi anak kecil itu ketika melakukan kebaikan itu bapaknya dapat aliran pahala. Bahkan dalam syarah kitab dikatakan anak kecil yang belajar itu dengan tidak niat mendoakan orang tua otomatis tuh dia mendoakan orang tua. Jadi apa yang diharapkan orang tua itu sudah otomatis tercermin karena belajarnya anak kita. Mana Dewi kan memberikan anak itu ilmu, ya, penak-penak untuk transferan pahala, gitu. Termasuk bukan anak kecil, anak besar pun, anak tua pun, anak tua itu ingkoto amaluhu ilamin salasin diantaranya au ilmin yuntafa'u bih, terus awalatin solihin yatula, masih kita tertransfer ketika punya anak soleh yang kita bekali ilmu. Ya. Tapi ketika dia melakukan maksiat yang anak kecil belum balik itu kita tidak kena. Nah itu kan karena rufi al kolamu an salasin. Aku kesok ilingan si kabeh dulu lagi. Aku padahal iki pelajaran sejak SMI. Anisobi hatta yahtalima. Jadi tidak dicatat dosa itu 3 hal, ya. 1, cah bayi bocah sampai dia ngimpi alias sudah balik. Berarti ketika anak kecil melakukan dosa itu dia tidak tercatat dosa dan orang tua tidak tertransferi dosa. Ngerti nggih? Jadi itu di antara kata Rasulullah itu. Yang kedua apa? Lupa saya. Ada 3 hal yang itu tidak kena dosa ketika meninggalkan. Yang pertama itu adalah anak kecil sampai dia balik. Kalau belum balik dia tidak tercatat dosa. Kalau kebaikan dia dapat. Loh itulah Pak Amir Pomo. Itulah sifat Rahman Rahimnya Allah. Allah itu saking sayangnya pada makhluknya itu diberi cara bagaimana beribadah. Bahkan anak kecil yang melakukan ibadah pahalanya tertransfer pada orang tuanya. Tapi kalau maksiat dia belum balik tidak tertransfer kepada orang tua. Oke. Anaknya tidak kena dosa, juga gak kena dosa. Jadi dia dapat pahala juga. Maka sampai kasih sayang Rasulullah itu kepada umatnya, kepada Nabi Adam, kita melebar sedikit ya. Ini tercak kuliah. Aku jadi senengnya mulang. Aku ora mulang iki mlaku manajemen manajerial karo
administrasi jadi beku kadang ilmunya kurang. Saking sayangnya Allah kepada makhluknya Nabi Adam, yang namanya manusia namanya Adam. Nabi Adam itu kan melanggar larangan Rasulullah itu, makan buah khuldi itu, gitu. Tapi karena sayangnya siapa? Allah, Nabi Adam diampuni oleh Allah dengan doanya dalam Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan berkat dosanya Nabi Adam itu juga menjadikan Allah lebih sayang kepada semua makhluknya hingga muncul kita ini. Kita kalau nggak ada Nabi Adam melakukan dosa, apakah ada apa? Amin. Enggak akan ada. Ingatan nggih, ngoten amin nggih. Cukup nggih. Aja kata-kata nggih. Makaten wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.